Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Pada part sebelumnya, setelah Wonwi berhasil melewati ujian untuk menjadi seorang kapten warrior, ia pun bersama para rombongan pergi menuju ke aula utama. Namun mereka semua sangat terkejut saat Sang Evil dengan arogannya memilih hampir semua kandidat yang telah lulus dari ujian warrior itu. Ia berkata, "Aku akan mencoba untuk membesarkan sekelompok orang. Kalau itu alasanku, maka kalian tidak ada keluhan lagi soal keadilan atau apapun itu." Lalu mereka semua hanya pasrah saat Sang Evil yang mengatakan, "Kalau ada komandan skuad yang memiliki sebuah keluhan, silahkan saja beritahu atasan kalian dengan apa yang terjadi di tempat ini. Apabila mereka tidak terima dengan keputusanku, maka suruh mereka datang menemuiku." Dengan tatapan mata yang tajam, ia melanjutkan perkataannya, "Atau bisa saja kita menyelesaikannya di sini sekarang juga. Aku akan menyobek semua mulut kalian." Beberapa saat kemudian, para kapten mulai berbaris untuk melakukan pidato agar menarik perhatian semua kandidat warrior agar mereka mau bergabung ke dalam skuad mereka. Namun hanya ada satu orang kandidat warrior yang sangat mereka inginkan. Dia adalah orang yang sangat berbakat. Bahkan Sang Evil pun meminta Wonwi untuk membuatnya masuk ke dalam skuadnya. Karena selama ujian warrior tingkat menengah, saat dia bertarung melawan seorang warrior kelas atas, dia mampu membuat serangan balik dalam 16 gerakan. Sudah pasti semua komandan skuad akan menaruh perhatian kepadanya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Wonwi menyadari ternyata orang itu adalah seorang mata-mata dari sakte pengemis. Bahkan bukan sekedar ahli bela diri ortodoks saja. Akan tetapi setengah tahun lagi ia akan mati ketika ia ketahuan telah menjadi mata-mata dari sakte pengemis. Dan di saat itu juga ia pun langsung dibunuh. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 20. Cerita dimulai. Terlihat Sang Evil begitu serius saat mendengar Wonwi yang meminta bantuannya melalui telepati. Lalu Juabek yang melihat perubahan ekspresi wajah Sang Evil sambil tertawa, ia berkata, "Sepertinya tua bangka ini akan mengamuk kepada Wonwi apabila ia gagal dalam menyampaikan pidato yang membuat para kandidat berpihak kepada kita." Namun ia begitu terkejut saat Sang Evil memanggilnya dan memintanya untuk segera mendekat. Akan tetapi seketika itu juga Sang Evil langsung memukul kepalanya karena ia begitu lambat saat diperintahkan untuk mendekat kepadanya. Di sisi yang lain, Wonwi yang berdiri di hadapan para kandidat, ia berpikir sepertinya mereka telah dihasut oleh para kapten lainnya. Jadi untuk saat ini 5 dari 6 kandidat harus bisa aku dapatkan. Oleh sebab itu aku harus bertindak dengan rencana yang sudah aku buat agar mereka mau berpihak kepada kami. Kemudian dengan nada yang tegas ia berkata, "Namaku adalah Sewonwi. Sama seperti kalian, aku di sini sebagai seorang murid. Seperti yang kalian tahu, aku adalah murid dari Sang Evil, salah satu 4 tertinggi dari kultus ini. Dengan kata lain, sudah pasti aku jauh lebih beruntung dari kalian semua." Sambil melirik kepada para kandidat, ia berpikir mereka akan kehilangan fokus apabila aku berbicara terlalu lama. Namun aku tidak menyangka kalau Ju Songwon sedikit pun tidak memperhatikanku. Kemudian ia melanjutkan perkataannya, "Meski aku orang yang beruntung, tapi sebagai seorang murid yang datang sendiri ke sini, aku dengan percaya diri mengatakan kalau aku jauh lebih memahami diri kalian daripada orang lain."
Dan sama seperti yang dikatakan oleh komandan sebelumnya, awalnya aku pun juga berpikir bahwa akan sangat percuma apabila kita berbicara tentang prestasi master yang telah kita ikuti. Mendengar itu, dengan kesalnya sang Evil berkata, "Dasar bajingan, apakah cerita tentang kehebatanku ini sangatlah tidak berguna?" Akan tetapi wajahnya pun langsung berubah saat Wonwi yang mengatakan, "Tapi setelah aku pikir kembali, itu adalah bukti." Coba kalian lihat si kembar yang ada di sana yang masuk sebagai murid. Dalam waktu 1 tahun mereka telah menjadi seorang kapten warrior. Tidak ada selain kami yang telah menjadi kapten warrior hanya dalam waktu 1 tahun. Terlihat para kandidat merasa terkejut. Lalu Wonwi berkata di dalam hatinya, "Ini adalah sebuah pancingan agar mereka mau melihatku, karena memang benar adanya jika sang Evil telah menjadikan 3 muridnya menjadi seorang kapten." Terdengar para kapten yang lainnya berkata, sudah pasti itu terjadi karena yang mengajari mereka adalah sang Evil, 4 tertinggi dari kultus ini. Akan tetapi ucapannya itu langsung dihentikan oleh Komandan Gu Sangwon karena tidak ada satu orang pun yang boleh berbicara di saat kapten lainnya sedang berpidato. Melihat perkara itu, Wonwi berkata di dalam hatinya, "Para bajingan itu mungkin saja mereka mulai terancam karena aku sudah menarik perhatian para kandidat dengan sangat baik." Kemudian ia melanjutkan perkataannya, "Aku pun juga yakin mungkin karena faktor ia adalah seorang 4 tertinggi. Tapi ada satu hal yang penting, seperti yang kalian lihat bahwa sang Evil hanya memiliki 3 orang murid, yaitu aku dan si kembar sialan itu." Para kandidat mulai bergumam, apakah ini adalah sesuatu yang bagus? Sama saja dia mengatakan kalau mereka hanya memiliki kelompok yang sedikit. Di sisi yang lain, terdengar para kapten berkata dengan nada yang meremehkan, "Apa bagusnya memiliki kelompok yang kecil? Dia berbicara dengan sebuah kesalahan." Namun sambil tersenyum, Wonwi melanjutkan perkataannya, "Mungkin sekarang masih sedikit, tetapi ada banyak orang yang akan bergabung dengan master kami. Kemudian kalian bisa menjadi pondasi tengah seperti pondasi aliansi Murim. Aku tidak mengatakan jika skuad mereka itu tidak baik, akan tetapi asal kalian tahu kemanapun kalian pergi, kalian sudah pasti akan memulai dari bawah. Dan itu adalah fakta yang sebenarnya. Aku ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian ingin memulai dari bawah atau langsung memulainya dari puncak tertinggi?" Sambil tersenyum ia kembali berkata, "Seperti yang kalian lihat, meski kami memiliki kelompok yang kecil, namun kami ini seperti keluarga yang harmonis. Kalian bisa melihatnya sebagaimana sang Evil memeluk mereka berdua, dan kami seperti ayah dan anak." Akan tetapi mereka berdua hanya pasrah saat sang Evil yang berkata, "Tersenyumlah dengan lebar sampai mulut kalian robek. Jika kalian tidak melakukannya, maka aku yang akan merobeknya." Para kandidat begitu terkejut karena di kultus ini sama sekali tidak ada yang pernah sedekat itu antara guru dan murid. Melihat reaksi mereka, Wonwi berkata di dalam hatinya, "Aku benar-benar telah menipu mereka. Sejak kapan sang Evil menyebut kami sebagai keluarga? Bahkan bersamanya bagaikan berdiam di neraka." Beberapa saat kemudian, terlihat kandidat pertama telah berlutut dan memberi hormat kepada Wonwi. Ia telah menetapkan dirinya untuk bergabung dan menjadi anggota dari skuad yang dipimpin oleh Wonwi. Sambil memperhatikan sang Evil yang tertawa puas, ia bergumam, "Ini adalah permulaan yang bagus. Aku yakin orang tua gila itu pasti akan mengamuk apabila kandidat pertama telah bergabung kepada skuad lainnya." Kemudian kandidat kedua mulai berjalan menuju para kapten yang berdiri di hadapannya. Namun di saat ia sudah berhadapan dengan Wonwi, wajahnya pun terlihat gugup karena di sisi yang lain para kapten telah berbisik kepadanya melalui telepati agar ia mau bergabung kepada skuad mereka. Akan tetapi ia mengabaikan bisikan kapten lainnya dan langsung berlutut dan bergabung kepada skuad Wonwi. Terlihat Juabek hanya tertawa. Ia berkata, "Kalian telah memilih dengan pilihan yang bagus. Jadi selamat datang di neraka."
Wonwi berpikir pidatoku memang sangat bagus, sampai-sampai aku berhasil menarik dua orang sekaligus untuk bergabung bersama kami. Akan tetapi masalahnya ada di bajingan mata-mata ini. Karena bakatnya yang begitu hebat, sudah pasti para kapten ingin dia bergabung dengan mereka. Namun dia itu seperti sebuah anggur yang telah diracun. Semua kapten telah berbisik kepadanya dan mencoba untuk membujuknya. Tapi semua itu hanyalah sia-sia bagi seseorang sepertinya yang telah mempunyai tujuan yang jelas. Dia telah menetapkan targetnya untuk bergabung kepada pasukan Blue Star pertama. Apakah aku harus membawanya atau tidak? Karena dia telah mempunyai tujuan, maka mustahil bagi mata-mata sepertinya untuk memilihku. Lalu Wonwi mendengar bisikan telepati sang Evil yang berkata, apapun yang terjadi, kau harus menjadikannya sebagai pasukan kita, dan aku akan menghancurkanmu apabila kau tidak bisa membawanya. Mendengar itu, ia hanya pasrah. Aku tidak punya pilihan lain karena sang Evil begitu menyukai mata-mata itu. Aku tidak mau mati begitu saja karena telah melepaskan bajingan ini. Di kehidupanku yang dulu, aku pun telah hidup sebagai mata-mata selama 10 tahun. Situasi yang paling menakutkan sebagai mata-mata adalah apabila misi rahasia yang telah direncanakan telah diketahui oleh seseorang. Di saat ia ingin berlutut, ia pun langsung terdiam ketika ia mendengar bisikan Wonwi yang memanggilnya dengan kata-kata pengemis. Ia pun mencoba santai dengan bertanya, apa yang kau maksud dengan memanggilku sebagai pengemis? Lalu ekspresinya langsung berubah ketika Wonwi yang berkata, kau memutuskan untuk bergabung dengan Blue Star pertama agar kau bisa mendekati puncak dari pasukan garis pertama dan mengumpulkan informasi dari mereka. Ia pun bertanya bagaimana ia bisa tahu tujuan utamanya untuk bergabung dengan pasukan Blue Star pertama. Namun Wonwi tidak ingin menjawabnya. Ia hanya santai berdiri dan mengabaikannya. Terlihat Nasim Yung begitu lega karena orang yang sudah ia incar telah berdiri di hadapannya. Selamat datang di pasukan darah putih. Aku yakin bahwa Blue Star pertama pasti akan sangat senang. Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan perkataannya, ia begitu terkejut saat Yu Song Won berpaling dari hadapannya dan langsung berlutut kepada Wonwi untuk bergabung ke dalam pasukannya. Di sisi yang lain, sang Evil begitu bersemangat karena orang yang telah ia sukai dengan sukarela telah bergabung ke dalam pasukannya. Aku telah mengubah sejarah yang seharusnya tidak aku rubah. Dia langsung berubah pikiran setelah aku mengetahui tujuan utamanya masuk ke kultus ini. Tapi apakah ini adalah pilihan yang tepat untuk ia pilih? Wonwi hanya terdiam ketika para kapten lainnya secara bersama-sama telah berbisik kepadanya dengan kata-kata yang kasar karena ia telah berhasil mengambil kandidat yang paling berbakat. Wonwi hanya berkata, mulai saat ini semuanya akan berjalan dengan sangat sulit. Beberapa saat kemudian, setelah selesainya upacara seleksi kandidat warrior, akhirnya sang Evil telah mendapatkan 4 orang warrior kelas atas. Akan tetapi dari ekspresi wajahnya ia masih tidak puas. Ia berkata, kemampuan persuasi yang kau sombongkan itu sepertinya hanya bekerja 60% saja. Mendengar ocehan sang Evil, Wonwi bergumam, kata-katanya seperti pisau yang menusuk di dadaku. Meski aku telah mendapatkan 4 dari 6 kandidat, tetap saja ia merasa tidak puas akan hasil yang aku dapatkan. Tiba-tiba saja sang Evil langsung memukul kepala Joabek. Ia berkata, dasar bocah sialan, apa yang kau ketawakan? Seolah-olah kau merasa senang dengan hasil yang seperti ini. Namun Wonwi begitu terkejut saat seseorang telah datang dari arah belakangnya. Ia berkata, tetap saja kemampuan tuan muda begitu hebat karena ia mampu menarik 4 kandidat sekaligus. Siapa dia sebenarnya? Sejak kapan ia ada di sini? Bahkan aku tidak bisa merasakan kehadirannya. Apakah dia sedang menguji kami dengan menyembunyikan kehadirannya? Tampaknya dia sangat mengenal sang Evil. Bahkan aku belum pernah melihat orang gila ini begitu ramah kepada siapapun. Kemudian sang Evil memerintahkan mereka untuk memberi hormat. Ia berkata, dia adalah seseorang yang dulunya pernah melayaniku sampai 10 tahun yang lalu. Dia adalah komandan pasukan Hujong yang bernama Jang Monwon.
Mau tidak mau, sambil memberi hormat, mereka semua langsung memperkenalkan diri mereka masing-masing. Lalu Mon Wun berkata, "Saya sudah melaksanakan perintah Anda dan mengamankan anggota dari kota Gunung Tua. Dan hasilnya kita berhasil mendapatkan 20 warrior tingkat dasar, 13 warrior tingkat menengah, dan 2 warrior tingkat atas. Saya minta maaf, hanya itu yang bisa saya lakukan karena saya tidak mempunyai kemampuan persuasi yang sehebat Tuan Muda." Mendengar itu, Won Wei berpikir, kota Gunung Tua adalah tempat yang sama seperti lembah darah untuk melatih para warrior baru di kultus ini. Iron pun berbisik, ini pasti ada hubungannya dengan alasan kenapa Sang Evil 6 bulan lalu tidak ada di sini. Won Wei pun mengatakan dia memang tidak membicarakannya, tapi tampaknya dia sedang bersiap untuk membesarkan faksinya. Seorang elder 4 tertinggi memang sangat hebat. Dia mampu melihat lebih jauh ke depan daripada aku. Aku menjadi sangat penasaran rencana hebat macam apa yang telah ia rencanakan. Kemudian Sang Evil mengatakan, karena kita sudah mempunyai beberapa anggota baru, jadi kita harus pindah dari gua yang telah kita tinggali. Oleh sebab itu, kembalilah bersama mereka dan bawa semua barang yang ada di dalam gua itu. Mendengar itu, mereka sangat bersemangat. Pada akhirnya kita bisa tidur di suatu tempat yang hangat saat musim dingin. Dan juga kita tidak perlu lagi tidur di atas tanah yang dipenuhi dengan lipan dan juga laba-laba. Terlihat para kandidat baru begitu terkejut. Mereka bergumam, "Aku tidak mengerti, sebelumnya mereka tinggal di tempat yang seperti apa? Mungkinkah kita telah membuat keputusan yang salah dan ini sudah terlambat untuk kembali?" Lalu untuk memancing semangat Yuabek, Won Wei pun berkata kepadanya, "Karena kita harus membawa barang milik Sang Evil, sepertinya kau cukup mahir dalam menyuruh anggota baru. Jadi maukah kau memimpin mereka untuk kembali ke dalam gua?" Sambil memperhatikan Yuabek yang penuh bersemangat, Sodam mengatakan dia itu akan melakukan apapun apabila kita memujinya. Dan Iron pun mengatakan, itulah sebabnya Master Hojang Dai pernah mengatakan kalau kita harus waspada terhadap orang-orang yang suka memuji kita. Kemudian Won Wei menyadari jika Go Sung Won sejak dari tadi selalu saja memperhatikannya. Apapun yang Won Wei lakukan, matanya selalu mengikuti pergerakannya. Beberapa saat kemudian, sesampainya di bawah tebing, Yuabek berkata, "Sedikit lagi kita hampir sampai. Yang perlu kita lakukan adalah mendaki bukit itu." Lagi-lagi mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka bukanlah sebuah bukit biasa, melainkan sebuah tebing curam yang sangat tinggi. Dengan santainya Yuabek berkata, "Asal kalian bisa mengikuti pergerakanku, maka kalian tidak usah khawatir. Dan apabila jika kalian terjatuh, aku bisa menjaminnya kalau kalian tidak akan mati." Dan di sisi yang lain, dengan sorot mata yang tajam, Jo Sung Won berkata, "Wahai Ketua So Won Wei, saya ingin membicarakan sesuatu kepada Anda secara empat mata." Yuabek yang mendengar itu, ia pun mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang akan kalian bicarakan, akan tetapi cepatlah menyusul karena kalian pasti sudah tahu bagaimana reaksi Sang Evil jika kita terlambat menemuinya." Sambil memperhatikan pergerakan Yuabek yang begitu mudahnya menaiki tebing itu, ia bergumam, "Mau berapa kali aku melihatnya, tetap saja King Gong milik Sang Evil membuatku terkagum-kagum. Kemampuan mendaki tebing yang dimiliki oleh Yuabek kemungkinan adalah yang terhebat di antara rekan-rekannya." Kemudian Jo Sung Won berkata, "So Won Wei dari provinsi Yunnan, ibumu adalah anak dari seorang selir. Setelah dantianmu rusak oleh ledakan Qi, kau telah dibuang dan diasingkan. Bahkan kau telah dijuluki sebagai sampah keluarga." Dengan santainya Won Wei berkata, "Kau memang pantas menjadi seorang mata-mata karena kau sudah mengetahui semua tentang diriku. Aku rasa kau tidak perlu menyembunyikan fakta yang sebenarnya bahwa kau adalah seseorang dari klan pengemis." Namun belum sempat ia melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja dengan sangat cepat Gu Song Won langsung menyerangnya. Akan tetapi dengan mudahnya Won Wei menghindari serangan itu dengan melompat ke arah belakang.
Wonwi pun menganalisa jurus yang ia gunakan. Ternyata itu adalah teknik telapak tangan, dan gerakan kaki yang tersandung itu bukanlah sesuatu yang biasa. Aku telah salah menilainya. Dia bukanlah mendekati ahli, tetapi dia memang ahli dalam menggunakan teknik bela diri. Iron pun berkata untuk memperingatkan Wonwi agar ia menghindari serangan yang akan datang, karena ini adalah 18 teknik dari pukulan naga. Wonwi begitu heran karena ia menyadari jika teknik pukulan naga hanya bisa digunakan oleh ketua dari Sakte Pengemis. Bagaimana bisa ia mengetahui teknik yang seperti itu? Benar saja, setelah ia mensirkulasikan energinya, ia pun langsung melancarkan serangan yang begitu kuat ke arah Wonwi. Meski hanya dengan satu kali serangan saja, akan tetapi serangan itu mampu menimbulkan ledakan yang begitu dahsyat. Setelah itu, dengan sombongnya ia berkata, "Mungkin memang agak sulit jika kau menghunuskan pedangmu, tapi bagiku itu bukanlah hal yang mustahil. Sepertinya kau sudah paham bahwa kau tidak akan mampu untuk melawanku." Akan tetapi, dari balik kepulan asap tebal itu, dengan sangat cepat Wonwi langsung mengayunkan pedangnya. Terlihat Gu Sangwon mencoba untuk menahan serangan Wonwi yang telah menebas tubuhnya. Ia berkata, "Asal kau tahu, aku bisa memantulkan serangan yang seperti ini dengan sangat mudah." Kemudian ia melompat ke arah belakang dan mengambil jarak dari jangkauan pedang Wonwi. Sambil menahan rasa sakit di pergelangannya, ia berkata, "Serangan ini begitu kuat. Apakah kau dengan sengaja telah menyembunyikan kekuatanmu yang sesungguhnya?" Dengan tatapan mata yang mengintimidasi, ia berkata, "Kau sudah terlambat untuk menyadarinya, dan sekarang bukanlah waktunya untuk bermain-main. Tidak seperti master bela diri lainnya, aku bisa menggunakan inti energi tengahku dan juga energi bawahku secara bersama-sama. Tenaga dalamku memang tidak seberapa, akan tetapi sebulan yang lalu aku telah mencapai bintang 4 dalam teknik bela diri Luminous Star. Jadi diriku yang saat ini telah melewati batas seorang ahli." Mereka pun bertarung dengan sangat dahsyat. Berkali-kali Wonwi menebaskan pedangnya, tetapi tetap saja Gu Sangwon mencoba untuk bertahan menahan serangan itu. Namun pada akhirnya ia pun tetap terluka karena sudah tidak mampu menahan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Wonwi. Meskipun ia berhasil memantulkan beberapa serangan pedangku, akan tetapi tetap saja dia memiliki sebuah batasan pada kekuatan tubuh dan fisiknya. Di saat Wonwi ingin menebas lehernya, ia kembali memantulkan serangan itu. Ia berkata, "Secepat apapun pergerakanmu, tetap saja aku masih bisa melihat pergerakannya." Dan ia pun mencoba menyerang balik dengan sebuah pukulan. Namun ternyata serangannya itu dengan mudahnya diketahui oleh Wonwi. Dengan putaran badan, Wonwi pun langsung menebaskan pedangnya itu tepat mengarah ke arah wajahnya, sehingga membuatnya berteriak dengan sangat keras karena ia menyangka akan mati di tempat itu. Melihat reaksinya itu, dengan santainya Wonwi berkata, "Kau jangan dramatis seperti itu, aku hanya memukulmu dengan bagian pedang yang tumpul." Mendengar Go Sangwon yang bertanya kenapa ia tidak membunuhnya, sambil menendang perutnya, Wonwi pun mengatakan, "Kau jangan salah paham, aku tidak menahan diri saat melawanmu." Lalu ia pun memukul titik energi tenaga dalamnya, bertujuan agar Go Sangwon tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Sambil memohon ia berkata, "Maafkan aku, lebih baik kita berbicara dengan damai." Namun sambil memegang kepalanya, Wonwi berkata, "Sebenarnya itu yang ingin aku lakukan, akan tetapi seseorang tiba-tiba saja langsung menyerangku. Tapi kau tidak perlu meminta maaf, justru aku yang sangat berterima kasih kepadamu. Karena sejujurnya amarahku sangatlah menumpuk karena ulah kakek gila itu yang semena-mena kepada kami selama 1 tahun terakhir ini." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.